Oke, nah kali ini kita akan bahas bandlist bersama top player ya. Ada Mas Direo dan Mas Keju. Nah kira-kira kan kemarin baru aja bandlist nih Mas, baru sekitar 2 hari yang lalu. Nah Snake Eyes yang limit, lalu Beatrice yang gak ke-banned, terus ada yang lepas, ada yang semi Dragon Lore katanya semi semua gitu. Itu impactnya ada gak sih Mas sebenarnya di meta? Kalau menurutmu gimana Mas? Kalau menurut saya sih udah, ini sebenarnya cuma ngehit konsistensi aja ya. Enggak, sebenarnya kalau untuk berubah meta enggak. Cuma ini supaya, kalau menurut saya supaya apa? Yang kena hit itu biar lebih susah, biar lebih gampang untuk di stop. Soalnya kalau yang dari yang saya lihat itu dua deck Tempai sama Snake Eye varian itu nggak bisa dihentikan dengan 1-2 hand trap aja biasanya lebih dari itu. Tapi mungkin kalau menurutku ya, kalau Snake Eye-nya mungkin masih bisa hidup sih ya. Yeah. Soalnya kan kalau Snake Eye aja sebenarnya cuma ngurangin konsistensi aja. Cuma yang mungkin bakal terasa mungkin di Tenpai sih, karena field-nya itu kan krusial banget. Jadi kalau mungkin karena nggak ada field, jadi mereka lebih gampang diinterusi ya mungkin ya. Iya. Yang menarik tuh sebenarnya si Kirin ini yang baru keluar ini. Oh iya. Kenapa Kirin baru keluar? Padahal sebenarnya kalau dilihat Mas, mungkin dia emang kartu bagus, cuma sebenarnya udah ketinggalan. Sebenarnya kalau dibilang udah ketinggalan zaman sebenarnya. Jadinya terlalu lama sih buat dilepas. Sama mau melihat pendulum gimana kalau Kirin dilepas. Ya mungkin karena buat naikin pamor pendulum juga kan mungkin juga karena biar deck macam Magic Spectre mungkin biar lebih variatif lah kan. Kalau OCG itu enaknya kita main di OCG itu sebenarnya nggak ada deck yang dibunuh sampai total dibunuh tuh nggak ada. Jadi kita emang dibuat kita player-playernya itu dibuat variatif mungkin sebanyak ide lah gitu. Cuma yang kemarin yang bagiku menarik tuh emang Catapult Turtle sama Colosseum yang ke-banned ya. Mungkin karena Catapult Turtle lebih ke FTK mungkin ya. Ya kalau Catapult Turtle tuh sebenarnya sudah banyak deck-deck, terutama deck Tachyon itu yang ngafatkan Catapult juga itu buat FTK, dan ada banyak yang lain juga. Walaupun sudah di errata tapi tetap aja berhasil, tetap bisa meng-FTK. Kalau Kaiser Colosseum menurut Mas Keju gimana? Kalau Kaiser Colosseum tuh mungkin karena itu kartunya ya itu memang cukup jago ya, soalnya karena satu dia untuk first atau second pun nggak pernah salah sih. Kamu kalau misalkan second bawa Kaiser Colosseum misalkan lawan yang ada IP Mascarenanya, atau mungkin kalau lawan Snake Eye kan ada Flambers yang majuin, kamu pasang Kaiser Colosseum juga lawan Snake Eye juga nggak main gitu. Terus juga bisa buat Playron Nibiru juga. Terus kan kita tahu juga kalau Tenpai lah ya, Tenpai first summon yang ijo nggak bisa mati by battle, sama pasang Kaiser Colosseum aja udah susah sih. Itu emang sudah. Nah kalau terus dari limit kemarin gimana nih? Beatrice kok nggak jadi ke-banned nih? Iya. Oh gitu ya. Biasa benar. Biasanya tuh ini masih mau menjual sih. Menjual apa? Vince Smith mungkin. Ya, menjual Vince Smith karena Vince Smith kan emang lagi baru, dan kartu krusial yang ada di Vince Smith kan Beatrice. Jadi emang Beatrice mungkin buat ya klasik Konami things lah. Ya berharap masih berharap bisa menjual. Ya berharap next bandlist Beatrice udah ke-banned. Terus kalau summon limit gimana Mas Direo yang kemarin pakai summon limit di GT Jatim terus juara? Ya anjir. Jujur saya merasa kecewa. Aduh. Bisa. Karena sebenarnya tuh kalau summon limit tuh emang ya itu emang flat gitu. Tapi emang untuk nge-outnya tuh banyak sebenarnya.
Siapa bilang Mas? banyak. Aduh. Sudah banyak sekarang. Kayak seperti aneh Iya. Arvin eksentrik kemarin ya Mas. Ya, Arvin tinggal Tractus at Arvin Eccentric sudah bisa hancurkan itu sama The Limit. Oke. Lalu untuk SP nih dari 2 jadi 1. Kenapa ya kira-kira? Kenapa ya? Mungkin karena biar deck-deck yang macam bawa extravagance gitu, opsi extra decknya juga lebih random mungkin karena bisa ke bandlist gitu ya. Cuma Turn 1 bikin SP, turn 2 bikin SP mungkin. ya itu bisa kan. Kalau dulu di Rescue S kan juga alasan Rescue S bawa 2 SP kan juga gitu. Jadi pertama untuk buat board mereka buat SP dulu buat ngedodge kalau ada imper atau failer kan. Jadi turbulensinya biar bisa ngeset 4 gitu. Nah, itu kan biasanya kan karena itu kan terus SP-nya kan di link sama turbulence jadi princess. Jadi kan otomatis kan SP-nya hilang. Makanya dia butuh SP satu lagi buat itu. Tapi kan karena Rescue S nggak tahu ya. Apakah next meta bakal ke hype? Apa namanya kalau misalnya kayak kan isinya Rescue S lagi. Wah, kenapa ya? Kenapa kok Rescue S gitu ya? Tapi yang ini yang menarik sih Plus Fire sih. Plus Fire keluar dari bandlist nih emang kelihatannya emang yang bandlist ini emang Konami mau nyoba ngangkatin pendulum lagi ya. Iya. Walaupun Plus Fire di errata, tapi kalau menurutku Plus Fire masih strong sih. Masih strong ya. Ya apalagi deck-deck sekarang juga butuhnya mungkin sekali doang dan bisa diputer udah cukup sih. Terus ini nih 4 Dragon Rule semi limit. Nah, Ini menarik ini. apakah jadi tier 0 lagi kayak dulu ya, Bro? Apa bisa sih tier 0? Kalau Tapi di pengalaman di Master Duel sih, ini 4 naga ini walaupun udah dilepas semua, tapi Enggak ini gitu masih ngaruh belum- ya. Masih belum begitu ngaruh sih, soalnya emang udah ketinggalan zaman. Hmm. Tapi bisa aja di OCG dengan mungkin dengan kreativitas para player ya, mungkin bisa membuat ini sebagai engine terbaru. Tapi yang menarik sih yang aku lihat sih dari Spiral Quick Fix sih. Jadi kan maksudnya kan Spiral di OCG ini kan masih termasuknya masih full power ya, karena si tantenya si Master Plan itu masih ada gitu. Masih ada di TCG masih ke Bennett gitu. Dari Master Plan yang masih ada aja decknya belum kuat. Terus ini dikasih 2 quick fix. Apa mungkin bisa balikin meta seperti dulu? Kan kita juga nggak tahu. Kita lihat dulu. Ya, biasanya Mas Anan Guard Dragon. Ya, Mas Anan Pongge Guard Dragon. Tonton Mas Anan. Tonton. Terus Bonfire 2 ya itu emang Konsistensi untuk ya, konsistensi, mungkin. tetap Konsistensi. konsistensi untuk Snake Eye untuk mengurangi konsistensi. Terus ini yang cukup aneh ya mungkin ya. Ya kalau mungkin glow up bulb jadi Unli sih ya nggak gitu ngaruh sih ya. Udah- Efeknya juga once per duel juga. Terus juga tidak gitu sih, tidak berubah. Kata yang bawa glow up book sekarang juga cuma 1 kalau ada yang mau bawa. soalnya juga kemarin dulu tuh glow up bulb jago juga gara-garanya needle fiber kan. Cuma needle fiber udah ke Bennett mungkin juga nggak gitu strong juga sih. Itu juga yang Ip World Kalis itu juga mungkin belum kelihatan jagonya ya. Ya masih belum kelihatan. Nah, yang sebenarnya aku tertarik ini nih Scorpio jadi 3. Ya, kenapa tuh? Ini dulu waktu zaman dulu itu kombonya Scorpio ke Brilliant Fusion itu jago banget. Makanya itu alasannya si Scorpio di limit kan. Nah, ini jadi 3 lagi, apakah mungkin bisa balik ke zaman-zaman dulu? Nah, di mana kan ada Vince Smith lagi yang mungkin lebih menarik. Mungkin kalau nggak iseng mungkin aku bisa lah ya kalau weekly coba-coba varian Scorpio. Iya. Nah, Biar ini Chef memasak. ini Colossus. Gimana nih Colossus? Kan Kita butuh jawaban langsung sebenarnya dari player Tundra yang di luar sana.
Siapa salah satunya? Mas Okto mungkin ya. Okto. Mas Okto, Okto Jamban ya. Mas Dani, Mas Dani nggak langsung Thunder Dragon sih, tapi dia juga main Colossus ya. Salah satu yang sering mengebis Colossus. Ya, tapi emang saya butuhnya orang-orang Thunder Dragon varian seperti kalian-kalian. Tunjukkan cookingan kalian. Ya. Terus time seal, ya nggak gitu ya. Siapa tahu bagaimana? Apakah aktif Arias? Arias ke set time seal buat skip draw pace. Tapi ngapain? Tapi kalau kira-kira dari Mas Diryo, ini dari bandlist ini, misalnya kemarin kan pakai decknya Snake Eye kan. Ya. Nah ini Snake Eye S jadi ke limit, terus bonfire jadi tinggal 2. Kira-kira ada yang enggak ya yang perlu diganti biar jadi konsistensinya sama lah? Ya paling sih kalau di deck saya kan itu ada 2 Snake Eye As sama 2 Populus. Ini kan Snake Eye-nya ke limit. Jadi mungkin bakal nambahin Populus 1 sih di deck. Berarti jadi Populus 3 berarti ya. Karena Populus satu Populus masih bisa buat full combo. Tapi kemarin kelihatannya juga Mas udah bawa 1-for-1 ya sebenarnya. Iya, sebenarnya ada bawa 1-for-1 buat konsistensi. Sebenarnya emang decknya udah kalau konsistensinya udah lebih dari cukup sih, karena support untuk cari Snake Eye-nya juga sebenarnya udah banyak ya. Ya, sebenarnya dari satu Finspeed aja sebenarnya sudah bisa mendapatkan Snake Eye As. Jadi apalagi Beatrice masih ada ya. Jadi sebenarnya waspadai Snake Eye teman-teman kalian. Itu harus kalau perlu di gitu ya. Aduh. Full combo lagi ya. combo lagi. Mungkin itu sih. Terus kalau kita juga bisa lihat dulu sih, karena kan habis ini kan bakal rilis Korozo ya. Korozo yang Magistus Korozo itu baru. Nah, kalian kalau butuh bisa PO di Wicaksono Card Store ya. Wicaksono Card Store ya. Itu bisa bisa buka PO tuh buat cariin Korozo. Buat support deck lain. Itu sebenarnya Korozo tuh jago juga buat varian Snake Eye, atau mungkin kalian mau cooking Whitewood lah ya. Whitewood varian itu bisa pakai itu gitu. Terus mungkin apa kira-kira yang bakal ada kartu-kartu yang bakal bisa lah jadi meta gitu? Ada nggak? Sebenarnya itu masih harus dieksplor dulu sih. Iya sih. Harus mengeksplor lebih lanjut. Masih belum kelihatan ya. Masih belum kelihatan karena bandlistnya emang validnya aja tanggal 1 Juli ya. Ya, 1 Juli itu baru valid. Biasanya tuh setelah 1 Juli nanti biasanya orang menemukan ide-ide yang menarik. Makin banyak yang cooking nih ya. Banyak yang menarik. Biasanya habis bandlist, orang-orang tuh baru kelihatan nih cookingnya gimana. Nah, itu nanti kita lihat aja apakah metanya bakal tetap. Mungkin seperti itu. Oke, mantap. Thank you. Oke, thank you Mas Keju sama Mas Diryo. Sukses selalu. Nanti kalau misalnya turnamen besar kita akan lihat lagi apakah topping lagi, apakah cookingannya gosong ataukah cookingannya bisa matang dengan sempurna. Thank you Sobat Dueli. Thank you.